Halo, Assalamualaikum Besti, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Bu Utami. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga. Makin gendut aja ini. Lama ya kita nggak ketemu secara langsung. Alhamdulillah, meskipun sekarang masih via virtual, tapi udah bisa ngobatin kangen ya, Say. Iya benar Bu. Iya, aku tuh tadi malam kepikiran, ini ada apa Mbak Lita nih kok tiba-tiba ngubungin, terus pengen ngajak ngobrol gitu. Jadi kepo, ada apa sih Mbak? Iya sebelumnya saya minta maaf ya Bu. Semalam saya kok tiba-tiba itu kepingin hubungin Bu Utami gitu. Ada sesuatu yang mengganjal gitu Bu. Ingin saya sampaikan pada Bu Utami. Ya. Apa nih kira-kira masalahnya yang ingin disampaikan ke saya? Gini Bu, sebenarnya ya ada sesuatu sih di dalam kelas itu permasalahan murid saya. Gitu, ada yang kurang fokus gitu dalam belajar di kelas gitu Bu. Masalah sama anak-anak di kelas ya? Iya Bu. Oke, terus kira-kira nih kita ngobrolin nanti, pengennya Mbak Lita pengen mendapatkan apa dari obrolan kita nanti? Ya saya pengennya nanti saya dapat solusi, saya juga dapat pencerahan dari hasil sharing dengan panjenengan begitu. Oh gitu ya. Jadi tadi Mbak Lita cerita kalau di kelas itu ada muridnya Mbak Lita yang nggak bisa fokus gitu ke pelajaran begitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Kira bisa dijelaskan Mbak lebih detail maksudnya yang nggak bisa fokus ke pelajaran tuh seperti apa contoh detailnya begitu Mbak? Kurang fokusnya itu gini. Jadi ketika saya menjelaskan pelajaran di kelas itu anak ini dia melakukan kegiatan atau aktivitas lain di luar aktivitas belajar bersama teman-temannya gitu. Jadi ada saja yang dia lakukan meskipun toh sebenarnya dia itu mau mengerjakan, tapi dia itu suka kurang fokus dan hanya beberapa menit saja dia fokus lalu hilang sudah fokusnya, dia melakukan aktivitas yang lain. Iya. Oh iya. Jadi ya, gimana ini saya? Jadi dari cerita Mbak Lita tadi tuh bahwa anak ini nggak fokusnya tuh sering ini ya melakukan aktivitas sendiri gitu, sibuk sendirilah begitu ya, sehingga nggak bisa mengikuti kegiatan di kelas dengan aktif. Betul begitu ya Mbak ya? Iya benar. Jadi kayak kurang gimana, nggak enak, nggak seperti teman-teman yang lain gitu. Iya pastinya kita sebagai guru juga nggak nyaman begitu Mbak ya. Apalagi kalau bisa sampai mengganggu teman-teman yang lainnya begitu ya. Iya, sebenarnya tidak mengganggu nih Bu. Cuman apa ya? Saya takutnya dia tidak bisa menerima pelajaran dengan maksimal gitu. Oke, baik Mbak Lita. Kita ini kan sebagai guru ya Mbak ya. Pastinya sedikit banyak kita udah kenal lah ya karakter anak-anak kita di kelas begitu. Menurut Mbak Lita nih, kira-kira adakah yang hal atau penyebab apa begitu yang mendasari perilaku dari si anak tersebut begitu Mbak? Kira-kira apa nih menurut analisa Mbak Lita gitu, menurut pemikiran Mbak Lita itu apa? Mungkin kondisi psikologis juga bisa ya Bu ya, atau latar belakang keluarga, ada masalah di dalam rumahnya atau bagaimana, mungkin ini bisa menjadi bahan saya untuk mendekati anak ini Bu. Oke. Jadi menurut analisa Mbak Lita nih, bahwa si anak ini bisa jadi penyebabnya karena ada latar belakang psikologis dia gitu, sosialnya dia gitu ya, internal, faktor internal Mbak ya. Faktor internal dalam dirinya itu ada. Kira-kira Mbak, selain faktor internal lagi, kira-kira ada nggak kemungkinan lain gitu, apa yang menyebabkan anak ini kok punya perilaku seperti itu gitu? Atau mungkin anak ini juga bisa bosen mungkin ya dengan pelajaran saya, atau saya yang kurang
bervariasi memberikan metode pembelajaran gitu. Jadi gitu ya. anaknya iya suka mainan sendiri. Oke, baik. Tadi Mbak Rita cerita begitu bahwa kemungkinannya dari anak ini yang nggak bisa fokus ke pelajaran, suka main-main sendiri gitu tuh mungkin didasari dari faktor internal dan juga bisa jadi dari rasa bosan begitu ya Mbak ya di pelajaran gitu ya. Nah kira-kira nih Mbak Rita untuk si anak ini pengennya Mbak Rita tuh dia melakukan perubahan seperti apa gitu. Begini, kondisi apa yang Mbak Lita inginkan dari si anak ini gitu yang bisa berubah gitu dari anak ini tuh seperti apa? Saya itu inginnya anak ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan lebih aktif, lebih fokus, meskipun dia itu punya aktivitas sendiri ya, kesibukan sendiri, namun bisa tersalurkan gitu Bu, bisa tersalurkan dalam model belajarnya, gaya belajarnya dia begitu. Oh gitu, jadi Mbak Dita pengennya anak ini tetap bisa menyalurkan kebutuhan dia, hobi dia, begitu aktivitas dia, tapi masih terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, begitu ya Mbak ya? Betul ya? Oke. Iya, menarik sekali nih Mbak Dita. Nah, kira-kira nih Mbak Dita bisa memikirkan solusi apa yang bisa Mbak Lita lakukan atau berikan kepada anak ini supaya dia bisa berubah seperti yang Mbak Lita inginkan tadi? Di benak saya itu ya, sepertinya saya harus bisa melakukan pendekatan secara internal kepada anak ini ya Bu, untuk mencari penyebab apa yang membuat dia sampai tidak fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, saya juga ingin mengubah metode pembelajaran saya. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, yang bisa mengajak anak ini untuk lebih aktif dan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya. Iya. Menarik sekali ya ide-idenya Mbak Lita tadi, bahwa di sini Mbak Lita punya gambaran yang bisa Mbak Lita lakukan untuk mengatasi permasalahan anak ini adalah dengan melakukan pendekatan personal begitu Mbak ya, dan juga mungkin merubah dari metode pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi begitu ya, karena melihat kebutuhan belajar anak ini yang aktif gitu Mbak ya. Iya. Oke. Bisa dijelaskan Mbak pendekatannya secara personal tuh dalam bentuk apa gitu? Maksudnya seperti apa gitu bentuknya? Pendekatan personal mungkin saya harus bisa melakukan komunikasi menggunakan restitusi ya, segitiga restitusi itu mungkin saya bisa bertanya, saya panggil secara personal di kantor untuk bisa menemukan akar permasalahannya, kemudian anak ini nanti bisa belajar dari kesalahannya juga untuk diperbaiki ke depannya supaya dia bisa lebih fokus lagi belajar begitu. Luar biasa sekali loh Mbak Lita ini ya. Jadi mengingatkan saya juga begitu, bahwa sebagai guru itu kita harus menjalankan pelayanan yang holistik gitu ya Mbak ya, yang menyeluruh begitu ya, selain kita mengubah metode pembelajaran yang mungkin cocok juga dengan pendekatan personal tadi dengan apa Mbak? Segitiga restitusi ya? Restitusi, luar biasa sekali Mbak, ini sangat menginspirasi saya juga. Nah, iya, dari ide-ide tadi itu Mbak, kira-kira yang dalam waktu dekat ini yang paling mungkin untuk Mbak Lita terapkan tuh yang mana? Sepertinya saya mau menerapkan segitiga restitusi itu dulu ya Bu, yang karena secara komunikasi secara personal langsung dengan anaknya berhubungan ya Bu. Jadi kita cari penyebabnya dulu, barangkali ini bisa berubah dari faktor internalnya dia begitu Bu.
Iya, ya, jadi dicari akarnya dulu gitu Mbak ya. Iya. Akar permasalahannya begitu ya. Soalnya kadang-kadang kalau yang faktor internal tuh kalau nggak kita gali secara khusus begitu ya, sepertinya juga tidak serta-merta bisa kita ketahui begitu Mbak Lita ya, Mbak Lita ya. Iya benar Bu. Ya, ini tantangan bagi guru memang. Oke. Kadang kita lupa itu Bu. Iya betul. Iya. Oke. Nah Mbak Lita, terus kira-kira kapan ini Mbak Lita mau mencoba untuk melakukan pendekatan restitusi, segitiga restitusi tadi kepada si anak ini? Kapan Mbak? Sebenarnya ya kalau sudah bertemu anak ini langsung mungkin saya bisa langsung melakukan ya Bu. Mungkin besok saya sudah langsung manggil anaknya ini sepertinya. Iya. Gercep gitu ya Mbak ya. Iya. Pokoknya lebih cepat lebih baik itu slogannya. Lebih baik. Iya, karena ini sudah galau. Saya galau ini sudah lama sebenarnya merasakan anak ini. Iya. Oke. Nah, saya jadi penasaran ini Mbak, nanti kira-kira tuh kayak gimana gitu ya hasilnya setelah Mbak Lita menerapkan solusi-solusi tadi begitu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Iya, saya siap. Saya senang sekali kalau sharing begini, Bu. Sekalian saya juga kangen sama si kecil, gimana kabarnya begitu. Iya, Nanti sambil main ke sana, kita sambil ngobrol gitu. Pengen ceritanya dari Mbak Lita, perkembangan kasus ini tuh seperti apa. Semoga ya dengan solusi yang diambil oleh Mbak Lita tadi, masalahnya bisa selesai gitu ya Mbak ya. Iya, baik. Amin. Ya. Baik Mbak Lita, ini nggak kerasa loh waktunya udah mau habis ini kita ngobrol-ngobrol tadi. Soalnya seru sih, jadi nggak kerasa ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Lita, menurut Mbak Lita nih setelah kita ngobrol panjang lebar tadi tuh kira-kira apa yang Mbak Lita dapatkan dari obrolan kita? Terus sekarang perasaannya Mbak Lita tuh kayak gimana? Iya Bu. Terus terang ini saya merasa puas gitu. Setelah saya bincang-bincang, ngobrol dengan Bu Utami ini, ternyata saya bisa menemukan sebuah ide dengan tiba-tiba gitu. Saya jadi senang, saya bisa sekaligus menerapkan pembelajaran diferensiasi, KSE juga segitiga restitusi. Begitu Bu. Iya Mbak Lita, sama. Saya juga senang sekali bisa ngobrol sama Mbak Lita hari ini. Sebagai sesama guru, saya juga banyak dapat pengalaman dan wawasan baru gitu dari obrolan kita tadi. Bahkan nanti mungkin ketika saya menghadapi situasi di kelas, saya bisa mencoba untuk menerapkan solusi ini begitu Mbak Lita ya. Semoga apa yang kita hasilkan hari ini bisa manfaat dan bisa membantu Mbak Lita untuk menyelesaikan masalahnya begitu. Kita ngobrol lain kali ya Mbak ya. Pokoknya saya tunggu kabarnya dari Mbak Lita tentang perkembangan dari cerita kita hari ini. Siap. Terima kasih banyak Ibu Utami. Saya akhiri dulu oke. Salam buat si kecil di rumah. Oh ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utami. Sama-sama.